Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Latifah Aini, NIM 19002125 dari jurusan Administrasi Pendidikan. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil analisis tentang analisis peluang dan ide usaha pada mata kuliah Kewirausahaan Administrasi Pendidikan. Jadi di sini peluang dan ide usaha merupakan hal yang paling utama yang harus kita lakukan dalam berbisnis. Peluang itu bisa saja ada dan kapan saja, dan ini menjadi hal yang mendasar bagaimana kita akan memanfaatkan peluang itu sehingga menimbulkan ide. Nah, sebelum memutuskan untuk menjalankan sebuah bisnis, ada baiknya kita melakukan analisis peluang terlebih dahulu. Sebab bila analisis usaha merupakan salah satu kunci keberhasilan sebuah bisnis. Secara umum, analisis usaha yang dalam adalah kegiatan yang dilakukan meliputi dari riset, perencanaan, prediksi hingga evaluasi suatu usaha baik sudah yang dijalankan ataupun baru yang akan dimulai. Nah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menganalisis atau menentukan peluang usaha. Yang pertama dapat dilakukan dengan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah analisis yang dilakukan secara menyeluruh untuk mengetahui potensi yang akan dikembangkan dalam sebuah usaha, mulai dari kekuatan, kelemahan, kesempatan, hambatan, dan juga hambatan. Nah, oleh karena itu, untuk langkah awal menentukan peluang usaha dan lakukan analisis SWOT pada ide sebuah usaha tersebut. Nah, dengan melakukan analisis SWOT ini, pelaku bisnis akan mengetahui kelemahan, hambatan pada usaha nantinya. Hingga kelemahan dari usaha tersebut dapat diantisipasi dengan cara mencari jalan keluar terlebih dahulu. Nah, sedangkan hambatan dan kesempatan yang ditemukan dapat dijadikan sebagai acuan semangat kerja karena akan lebih tertantang dalam menjalankan sebuah usaha. Nah, tujuan dari analisis peluang usaha ini adalah untuk mendukung kesuksesan sebuah bisnis di masa yang akan datang. Analisis peluang usaha ini terkait erat dengan strategi perusahaan dan ide bisnis yang baru. Ini disebabkan analisis peluang usaha sangat berguna untuk menyusun strategi perusahaan, penjualan, hingga membuat ide bisnis baru. Pasalnya, sebuah bisnis selalu mempunyai tujuan tertentu yang akan dicapainya. Oleh karena itu, terdapat kriteria yang hendak dicapai atau dipenuhi saat hendak memulai bisnis baru. Nah, untuk cara analisis usaha yang kita bahas yang pertama tadi dengan analisis SWOT, dengan demikian kita dapat tidak akan gegabah mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang matang. Kita akan mengetahui jika usaha tersebut bisa dijalankan ataukah harus mengganti dengan usaha lain. Nah, mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki bisnis kita dapat menjadi salah satu cara untuk menganalisis peluang sebuah usaha. Dengan analisis SWOT tersebut terdapat dibedakan dua jenis analisis, yaitu faktor internal dan juga faktor internal, di mana faktor internal di sini merupakan kekuatan dan kelemahan bisnis, sedangkan faktor eksternal adalah peluang dan ancaman. Nah, kita lihat satu-satu. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan yang dimaksud dengan kekuatan di sini adalah keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan atau bisnis yang kita jalankan. Kekuatan utama bisnis ini bisa mempengaruhi secara positif baik untuk saat ini maupun di masa yang akan datang. Nah, kekuatan bisnis bisa diketahui dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa saja keunggulan dari perusahaan? Yang kedua, apa kelebihan yang dimiliki perusahaan atau yang tidak dimiliki perusahaan pesaing? Yang ketiga, apa saja keunikan perusahaan kita? Yang keempat, apa hal utama yang membuat perusahaan sukses dalam penjualan selama ini? Yang kelima, apa saja keunggulan perusahaan di mata konsumen?
Nah, itulah beberapa pertanyaan yang kita bisa jawab untuk menentukan kekuatan dari perusahaan kita. Yang kedua ada kelemahan. Kelemahan merupakan kelemahan perusahaan yang dapat berpengaruh secara negatif pada perusahaan di saat ini ataupun di masa yang akan datang. Kita bisa menganalisisnya dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang bisa diperbaiki oleh perusahaan? Yang kedua, apa yang sebaiknya yang harus dihindari oleh perusahaan? Yang ketiga, faktor apa saja yang membuat penjualan perusahaan menurun? Yang keempat, apa kelemahan perusahaan di mata konsumen? Yang kelima, apa saja sepak terjang kompetitor sehingga pesaing lebih baik dari perusahaan kita. Nah, yang ketiga ada opportunity atau peluang. Peluang merupakan yang dimiliki oleh perusahaan sehingga mempunyai kesempatan untuk dapat berkembang di masa yang mendatang. Nah, pertanyaan yang bisa kita ajukan yang pertama, kesempatan apa yang dimiliki oleh perusahaan saat ini? Yang kedua, hal apa yang sedang tren dan sejalan dengan perusahaan Anda? Nah, itulah pertanyaan yang bisa kita jawab untuk menentukan peluang terhadap perusahaan atau bisnis yang kita jalankan. Nah, yang keempat ada ancaman. Ancaman merupakan yang mungkin menjadi kendala bagi perusahaan untuk berkembang. Nah, pertanyaan yang sesuai untuk menentukan ancaman ini adalah apa saja kendala yang dihadapi oleh perusahaan saat ini? Yang kedua, apa yang sedang atau telah dijalankan oleh kompetitor perusahaan? Selanjutnya, kemudian teknologi apa yang menjadi ancaman untuk perusahaan? Nah, yang terakhir, apa saja peraturan pemerintah baru yang sekiranya akan mengancam kemajuan perusahaan Anda? Nah, pertanyaan ini dapat menjawab berbagai kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang terjadi dalam bisnis yang kita jalankan. Nah, pihak yang berkepentingan dalam menjalankan bisnis dapat menetapkan strategi saat ini maupun di masa yang akan datang. Dengan adanya 4 faktor yang saling keterkaitan ini akan memudahkan perusahaan untuk menciptakan visi dan misi serta menimbulkan ide dari bisnis yang akan dijalankan. Manfaat yang diperoleh dari analisis SWOT yaitu perusahaan menjadi lebih paham arah dan tujuan di masa yang akan datang, mau kemana dibawa bisnis yang sedang dijalankannya pada saat sekarang ini. Nah, mungkin itu saja hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.